Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabarnya Anda pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Herdiansyah bisa menjumpai Anda di hari ini tentunya dalam acara obrolan budaya siaran berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon, Korwil 12. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kang Benny Buldansyah Lutfi, Bapak Insinyur Haji Benny Buldansyah Lutfi. Selamat datang di RRI Bandung. Turnuhun wilujeng siang Kang Ben. Wilujeng siang, alhamdulillah. Nih, saya sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa Kang Benny adalah seorang pegiat budaya sekaligus juga pegiat penyuluhan. Nah, sesuai dengan tema di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat atau pertunjukan tradisional. Baik, nih Kang Benny, boleh disampaikan lagi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalanlah. Kita berkenalan lagi lebih dalam, ya. Boleh disampaikan nih Kang Benny keseharian atau mungkin kiprahnya Kang Benny sendiri begitu di media tradisional begitu Kang. Ya, hatur nuhun Kang Benny, sama namanya Benny ya. Namanya. Berawal dari sering ikut terlibat kegiatan bersama Departemen Penerangan dahulu di dalam menyebarluaskan informasi melalui berbagai media termasuk diantaranya media tradisional. Kemudian tahun 2000 saya mendirikan situs Kasundaan di internet yang namanya sundanet.com. Jadi banyak bersentuhan, berinteraksi dengan hal-hal yang terkait dengan budaya dan penyuluhan atau diseminasi informasi atau sosialisasi ini. Jadi saya melanjutkan kiprah tersebut hingga terakhir tahun 2000, ini terputus oleh COVID. Saya menjalankan kegiatan diseminasi informasi atau sosialisasi atau penyuluhan, menyebarluaskan informasi program-program pembangunan di Provinsi Jawa Barat ya melalui media tradisional ini, dan kami melakukannya bersama PT Wahana Raksa Sunda ya. Jadi ke berbagai kabupaten kota khususnya yang ada di Jawa Barat melalui media tradisional. Nah, sekaligus ini mau bertanya perihal apa sih yang dimaksud dengan media tradisional? Apakah ini ada hubungannya dengan media saat ini yang mungkin bisa kita lihat media seperti pamflet, brosur, atau mungkin banner dan lain sebagainya atau gimana? Jadi dimulai dari informasi, sekedar informasi bahwa nih sekarang itu era globalisasi ya. Era globalisasi dicirikan dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, di mana dikatakan bahwa dunia itu sekarang itu seolah-olah tanpa batas budaya. Berbagai informasi masuk dari berbagai pelosok tempat dan diterima oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat mendapatkan informasi tersebut. Akan tetapi dari hasil deklarasi media pertunjukan rakyat tahun 2003 yang digagas oleh Kementerian Kominfo, waktu itu masih Departemen Kominfo ya, itu representasi dari Departemen Penerangan, disebutkan bahwa 20% penduduk Indonesia itu ada di wilayah perkotaan. Nah, sementara 80% ada atau tinggal di wilayah pedesaan. Penduduk pedesaan yang berjumlah kurang lebih 80% tersebut mendapatkan informasi, mendapatkan berita dari berbagai media itu hanya 20%. Nah, sementara penduduk perkotaan karena aksesnya lebih mudah mendapatkan informasi yang 80% tersebut. Makanya terjadi ketimpangan berbanding terbalik begitu ya. Informasi, ya. Betul.
Nah, makanya dalam hal ini dibutuhkan media informasi untuk penyebar luasan program-program pemerintah tersebut, diantaranya adalah melalui media tradisional ya. Jadi media tradisional adalah media lokal yang mengakar pada masyarakat dan dalam konteks komunikasi dan informasi bisa dibagi menjadi 4 ya. Jadi ada 4 penyusun dari media tradisional tersebut. Yang pertama adalah media tatap muka atau media interpersonal, face to face communication. Jadi sarasehan, kelom pencapir, kemudian seminar, FGD dan sebagainya itu face to face communication. Ya, media tradisional. Kategori yang pertama. Yang kedua adalah media luar ruang. Media luar ruang seperti halnya radio itu masuk ke dalam media tradisional sekarang itu. Ya. Kemudian TV itu masuk media tradisional. Surat kabar, media offline, leaflet, brosur, stiker, pamflet, baliho dan sebagainya. Di era sebelum tahun 80-an radio dan TV itu masuk sebagai media modern. Kalau yang sekarang yang disebut dengan media modern adalah media yang berbasis internet. Itu yang kedua adalah media luar ruang. Yang ketiga adalah media pameran. Itu biasa digunakan sebagai sarana public campaign. Jadi di pameran tersebut dijadikan sarana untuk penyebar luasan informasi. Yang terakhir adalah media pertunjukan rakyat atau teater rakyat tradisi. Nah begitu, itu pembagian dari media tradisional itu didasarkan pada kebutuhan komunikasi dan informasi. Baik, jadi jenisnya banyak juga ya, kategorinya banyak juga yang termasuk media tradisional. Iya, betul. Dalam betul, hal ini betul. Yang digunakan begitu, yang efektif digunakan untuk diseminasi informasi ini media yang mana kira-kira yang cocok? Dan mungkin sudah pengalaman di Kang Beni sendiri begitu? Dari perjalanan kami menjalankan kegiatan sosialisasi dengan berbagai dinas, badan, lembaga, baik pemerintah maupun swasta di berbagai tempat. Jadi di Jawa Barat ini di 27 kabupaten kota kami sudah pernah menjalankannya, baik dengan Dinas Kominfo, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi dan lain sebagainya itu. Nah itu jadi paduan dari keempat media ini yang efektif. Tapi yang paling disukai oleh masyarakat di antaranya adalah yang paling disukai itu media pertunjukan rakyat. Media pertunjukan rakyat sangat disukai. Di media pertunjukan rakyat tersebut biasanya itu mengakar pada akar budaya masyarakatnya. Kalau Jawa Barat itu di dalam pembagian zonasinya ada yang namanya zonasi budaya, Kang Beni. Jadi zonasi budaya bisa dibagi menjadi 3 zonasi budaya. Itu didasarkan pada beberapa catatan, beberapa tulisan dari berbagai ahli ya yang membagi karakteristik budaya di Jawa Barat ini dari 27 kabupaten kota. Jadi ada zona budaya Priangan, kota Kabupaten Bandung, Bandung Barat, kemudian Kabupaten Cianjur, kota Kabupaten Sukabumi, kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, kota Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Nah sekarang oleh Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi lebih dirinci lagi. Ini untuk keperluan dalam penyebar luasan informasi itu, pendekatannya ke masyarakat. Di antaranya adalah Priangan atau Sunda Kulon dan Sunda Wetan. Artinya ada kategori baru begitu ya Kak, supaya lebih sesuai dengan kulturnya atau bagaimana konsep? Ya betul, lebih dikerucutkan lagi, itu lebih bagus gitu ya. Baik, kalau tadi lebih ke media apa saja yang digunakan begitu yang termasuk kategori media tradisional. Kemudian kalau dari sisi pesan yang disampaikan, apakah semua pesan bisa disampaikan atau digunakan begitu, disampaikan selaras dengan media tradisional di masyarakat? Sebetulnya pesan-pesan pembangunan yang bisa disampaikan itu merangkum semua pesan. Betul. Yang pernah kami lakukan selama 20 tahun menjalankan kegiatan
diseminasi informasi ini, pesan tentang dulu pada saat tahun 2000-an masyarakat belum begitu akrab dengan yang namanya internet, dengan gadget. Nah, kami sampai tahun 2018 terakhir melakukan kegiatan penyuluhan internet sehat ke masyarakat. Ada mobilnya namanya dari Dinas Kominfo Provinsi dan dari Kementerian Kominfo, kami menjalin kerjasama dengan lembaga tersebut, namanya Mobile Community Access Point, dan memberikan penyuluhan, memberikan informasi kepada masyarakat. Kami berkeliling ke berbagai kota, kabupaten, berbagai sekolah ya, agar masyarakat itu akrab dengan yang namanya media internet. Yang kedua adalah diantaranya kami pernah menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan di provinsi, kota, kabupaten maupun dari Kementerian Kesehatan, sosialisasi tentang sanitasi total berbasis internet, berbasis masyarakat. Cuci tangan pakai sabun, stop buang air besar sembarangan, pengolahan limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian pernah sosialisasi tentang BLT, sosialisasi tentang Citarum. Kami kerjasama selama 4 tahun dengan Kodam 3 Siliwangi. Jadi upaya penyuluhan, upaya penyadaran kepada masyarakat melalui media-media tradisional ini. Di antaranya adalah media pertunjukan rakyat, Pertunra. Ya. Nah, di Pertunra ini memang memiliki kelebihan dibandingkan seni tradisi. Di 3 zona budaya itu ada yang namanya kesenian. Kan tiap zona budaya itu memiliki karakteristik yang beda-beda, ya. Baik bahasa, pola pikir, sikap, adat istiadat, kemudian seni yang tumbuh di daerah tersebut, dan tentunya pelibatannya harus maksimal agar bisa mengikat emosi masyarakat, ya, ikut berpartisipasi. Kan diantaranya tujuannya adalah untuk memberikan enlightenment, memberikan pencerahan tentang materi yang disampaikan, harus berkesesuaian. Contoh di wilayah budaya Priangan ada yang namanya seni longser. Jadi seni longser itu seni tradisi, seni sandiwara rakyat, itu berasal dari wilayah Bandung Selatan, dari Dayakolot, dan itu biasa digunakan sebagai sarana itu. Kemudian di wilayah budaya ada wayang golek, bisa digunakan karena itu penyampaian pesannya kuat. Kemudian calung, reog. Kemudian di wilayah budaya Pantura, Cirebon Dermayon ada yang namanya tarling. Kemudian masres, itu sandiwara rakyat Cirebon. Kemudian di wilayah budaya Pantura ada yang namanya topeng banjet. Pak Ali Saban itu dulu yang Pak Ali Saban dikenal sekali sama Mama Ijem. Kemudian di wilayah budaya Betawi juga ada. Betul. Kang Benny tadi yang disampaikan oleh Kang Benny ini rata-rata adalah seni atau repertoar pertunjukan bertutur, ya, artinya ada istilahnya ada peran begitu di situ. Betul, ya. Betul. Seperti longser tadi disampaikan, jadi semacam drama begitu ya Kang Benny. Betul. Karena ini kan intinya pesannya harus disampaikan, pesan tentang pembangunan, pesan mitigasi bencana, pesan tentang flu burung, pesan tentang pertanian seperti waktu dulu zaman Departemen Penerangan. Jadi seninya harus yang merangkum berbagai hal. Seni ada tari, lawak, lagu, musik. Jadi harus dipadukan. Penyampaian pesannya juga bisa oleh pemainnya, oleh aktornya, oleh pemusik dan lain sebagainya. Baik, ini banyak nih informasi yang kita dapatkan di sesi pertama, tapi kita lanjutkan lagi nanti Kang Benny. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan lanjutkan kembali masih bersama dengan Bapak Insinyur Haji Benny Buldansyah. Ini tadi sudah dibahas di Kang Benny mengenai repertoar apa saja yang bisa digunakan begitu dalam rangka diseminasi informasi. Nah, ini boleh saya tahu lebih jelas mungkin perihal
kelebihan dengan menggunakan media tradisional begitu Kang Beni untuk masyarakat? Baik Kang Beni sama Beni. Jadi kelebihan dari media tradisional khususnya atau media pertunjukan rakyat itu, yang pertama tentunya kalau untuk masyarakat ini bersifat menghibur. Di samping kental unsur pendidikannya, unsur ajakannya, unsur himbauannya, unsur pemberian contohnya, juga ada unsur hiburannya. Karena ini kan disampaikan dalam bentuk sajian seni. Nah, biasanya dipadukan juga dengan dialog interaktif. Dipadukan juga di acara tersebut ada yang namanya pameran. Sama seperti sekarang kalau Pak Gubernur yang baru ini, Pak Deddy Mulyadi, ada layanan masyarakat, sama gitu ajakan itu. Jadi hal-hal yang sifatnya langsung gitu. Kemudian kelebihan yang lainnya itu seni pertunjukan rakyat itu bisa dikatakan sebagai seni yang komplit. Jadi sekali lagi memadukan aspek gerak, tari, lawak, lagu. Unsur penyampaian pesannya itu sangat cair sekali. Bisa antara pemain dengan pemain, ya. Kemudian pemain dengan penonton. Coba lihat kalau misalkan kita melihat yang namanya topeng Cisalak atau topeng Tambun, itu artisnya atau aktornya dia ada Bang Mandra, almarhum Po Omas, melibatkan selebrida gitu ya. Selebritis daerah itu. Biasanya di dalam komunikasinya ada antara pemain dengan penonton juga, ya, ada interaktif. Gitu. Dan itu pesan bisa diulang-ulang. Baik. Kemudian kelebihannya itu bisa diangkat ke dalam media yang lain, media internet, di shoot di YouTube, bisa diangkat ke radio, bisa diangkat ke televisi, ataupun ditulis dalam bentuk narasi di media cetak atau media offline. Kemudian yang jelas ini adalah media pertunjukan rakyat itu bisa memadukan antara unsur pesan dan unsur hiburan. Ada unsur ajakannya, lengkap pokoknya. Nah, kemudian seni pertunjukan rakyat ini juga telah ikut banyak berperan di era-era sebelumnya, tapi kondisinya sekarang agak beda karena masyarakatnya juga sudah semakin berkembang dan banyak pilihan. Di kondisi sekarang itu diantaranya adalah media modern ini ikut mempengaruhi, sangat mempengaruhi sekali. Lalu gimana nih Kang Beni, kata kunci ya supaya pertundra ya ini bisa juga selaras atau bisa masuk juga dengan kondisi saat ini. Orang-orang saat ini sudah berubah begitu ya, menggunakan media internet, sementara media pertundra mungkin membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Yeah. Jadi media pertunjukan rakyat ini kalau live itu memang membutuhkan biaya, membutuhkan persiapan ya. Yeah. Leaflet, brosur, stiker, pamflet, mobilisasi massa, kemudian sound system, pemain, kostum, kemudian persiapan untuk misalkan penyampaian pesan, karena kan ini untuk konteksnya dikaitkan dengan masalah penyuluhan. Nah, itu harus disiapkan terlebih dahulu materinya ya, karena kan sifatnya itu ajakan. Nah, kemudian saat ini terutama untuk generasi muda itu sudah mengalami pergeseran cita rasa dengan banyaknya pilihan media ya. TV sekarang banyak menayangkan hal-hal yang sifatnya modern ya, dari luar. Jadi ini media tradisional ini memang sudah agak banyak ditinggalkan begitu. Makanya peran dari para pemangku kepentingan dalam upayanya untuk memberdayakan, untuk memuliakan, untuk memberikan pelatihan dan juga pendataan itu sangat dibutuhkan sekali. Karena di dalam media tradisional ini adalah pemanfaatan, jadi ada di hilir. Kalau pelestarian, pemuliaan, pemberdayaan biasanya di aspek hulu. Itu ada tupoksinya, mungkin ada di Dinas Pariwisata Kebudayaan itu, Bang Bet. Iya, tapi seharusnya memang juga kedua sisi ini bisa saling bersinergi gitu ya Kang Beni ya. Betul, dari sisi pelestarian
ada upaya, betul. tapi juga mungkin kita dari sisi pemanfaatan juga Iya. masih tetap bisa Betul. dilakukan begitu ya. Otomatis dengan dimanfaatkan, dengan dilibatkan para pelaku seni tradisional ini, otomatis bisa memberikan menambah semangat mereka, kemudian menambah tentu income ya, ada honor, ada lain sebagainya, ada kiprahnya. Nah itu tetap eksis gitu, lingkung-lingkung seni ataupun grup-grupnya, grup sandiwara ataupun calung, reog, wayang golek, masres, topeng Cisalak dan sebagainya itu. Nah kemudian yang kata kunci lainnya adalah masalah kreativitas. Jadi harus diperlukan kreativitas di sini untuk bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi kreativitas pertama dalam pemilihan untuk pemain, dia harus sangat memahami materi yang akan disampaikan. Kedua, harus mampu di dalam melakukan pemilihan kata, ya, agar bagaimana audiens penonton bisa diajak begitu. Dan kuncinya juga adalah sebagaimana halnya sebuah pertunjukan ini sebagai event organizer juga. Jadi ada beberapa kunci keberhasilan dari, ini kata kuncinya, kunci keberhasilan dari penyelenggaraan suatu event diseminasi informasi. Ada 4P dan 1E. Nah, itu bisa terlaksana kalau yang pertama adalah P, yang pertama adalah penanggung jawab. Jadi penyandang dana harus ada, apakah dari pemerintah, dari badan, dari lembaga, dari swasta, ya, CSR dan sebagainya, atau yang dari pribadi, dari swasta bisa. Yang kedua adalah pelaksana, harus ada pembagian tugas. Pelaksana yang mengatur segala sesuatunya, panggung, lighting, dekor, genset, konsumsi, pakaian, kostum dan sebagainya, kursi, apapun pokoknya yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan itu, leaflet, brosur dan sebagainya. Yang ketiga P-nya adalah penampil. Nah itu penampil itu senimannya, jadi pemain musiknya, kemudian artisnya, aktornya, penarinya, ya, dibekali pemahaman itu. P yang keempat adalah promosi. Promosi harus ada promosi. Jadi kumpul dulu. Untuk berkumpul di satu tempat, di lapangan, di aula, dilibatkan. Satu kunci keberhasilan adalah apabila pesan sampai dan jumlah penonton banyak. Ya. Dan P yang ada 5 ini. P yang kelima adalah penonton. Ya, penonton harus sesuai target, harus banyak. Dan itu bisa diangkat ke media lain. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Karena kata kunci dari sosialisasi itu tidak berhenti pada satu titik, harus berkesinambungan, harus koma terus saja gitu. Baik, agar terbangun gitu ya pemahamannya. Baik, dan itu kan bisa dibilang sebagai contoh upaya yang istilahnya maksimal begitu ya. Nah, harus disesuaikan. Apakah harus juga berkesesuaian dengan kondisi saat ini, Kang Benny? Kan sementara kita tahu bahwa saat ini lebih memanfaatkan teknologi media sosial misalkan begitu, yang lebih instan, lebih murah begitu, atau bagaimana? Nah, peran dari media tradisional sendiri supaya juga bisa apakah harus turut serta juga untuk ini lebih ke memanfaatkan media yang ada begitu, Kang Benny? Memang harus kompromis dengan kondisi sekarang, dengan kemajuan zaman itu. Kalau tidak kompromis dan tidak berkolaborasi itu bisa tertinggal. Setiap tahun dari semenjak tahun 2007 kalau nggak salah ya sampai 2018 ini, Kementerian Kominfo melakukan pemberdayaan, melakukan kegiatan yang namanya Pekan Informasi Nasional. Itu bergulir dari tiap provinsi tahun ini, di provinsi Jawa Tengah, di provinsi Jawa Timur, keliling gitu setiap tahun itu. Itu salah satunya di samping menampilkan keempat media tradisional tersebut juga ada yang namanya Festival Seni Pertunjukan Rakyat. Jadi diadukan gitu, dikompetisikan, dan alhamdulillah
Jawa Barat selama keikutsertaannya beberapa kali menyabet juara pertama. Jadi mengalahkan provinsi-provinsi yang lainnya. Baik, ini saya baca dari biodata Kang Benny yang tadi tidak sempat saya sampaikan bahwa Kang Benny juga ini sebagai ketua umum dari Forum Komunikasi Media Tradisional. Ini mungkin yang menjadi latar belakang Kang Benny fokus untuk kegiatan diseminasi informasi melalui media tradisional, Kang Benny ya. Boleh, betul. Baik, apakah sampai saat ini masih berlangsung Kang Ben atau bagaimana? Itu era otonomi daerah sekarang itu. Jadi semangatnya era otonomi daerah itu pembinaan seni-seni tradisi itu. Kalau dulu di era Departemen Penerangan itu ada di bawah pembinaan Departemen Penerangan Rakyat. Kalau sekarang diserahkan kepada daerahnya masing-masing, kota kabupatennya, dan itu cita rasanya macam-macam gitu. Jadi pembinaannya di sana ada yang macam-macam, ada yang maksimal, setiap ada yang tempat yang berbeda-beda gitu. Beda-beda gitu. Apalagi saat ini sudah disampaikan juga oleh Pak Gubernur bahwa untuk permasalahan dengan media ini agak dikurangi begitu ya Kang Benny, ada efisiensi anggaran begitu. Iya, betul. Sudah barang tentu harus berupaya bagaimana kita bisa memanfaatkan media yang ada begitu ya Kang Benny. Betul. Yang terakhir mungkin ingin disampaikan terusus tentang topik di hari ini Kang Ben. Jadi terima kasih Kang Ben. Jadi pertunjukan rakyat ini sebetulnya masih memiliki potensi yang besar sebagai sarana penyampaian pesan ini. Tinggal bagaimana semua pihak, terutama yang para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan diseminasi informasi ini, seniman, budayawan, ikut bersama-sama untuk menata kembali dan menyesuaikan serta menyelaraskan dengan kondisi kekinian. Ya, jadi dari media tradisional itu yang jangkauannya terbatas hanya di wilayah di regional saja, bisa diangkat ke media, sekali lagi ke media yang berbasis internet yang jangkauannya jauh lebih luas. Tentunya dengan pengemasan yang bagus, dengan penataan yang bagus, dengan persiapan yang matang dan sebagainya, agar jadi daya tarik yang bisa bagus untuk semuanya. Jadi kita bisa manfaatkan lebih luas lagi jaringan internet ini Kang Benny untuk diseminasi informasi. Baik Kang Benny, terima kasih sudah hadir dan juga berbincang bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Anda semuanya pemirsa dan juga pendengar RRI. Saya Benny Hardiansyah dan juga Kang Benny Buldansyah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.